Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, tren pemasaran media sosial saat ini sudah semakin merajalela. Kalau kita tidak segera belajar dan menyesuaikan diri dengan tren yang ada saat ini, otomatis kita akan tertinggal jauh oleh kompetitor kita. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melakukan promosi melalui media sosial, kita harus menyediakan konten-konten yang menarik. Kenapa kok harus menyediakan konten-konten yang menarik? Simak 3 alasan kenapa konten medsos kita harus menarik. Oke, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya pengguna medsos aktif di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ada 170 juta jiwa yang aktif bersosmed. Nah, bayangkan teman-teman semuanya, jika 1% dari pengguna medsos tersebut menjadi follower kita. Nah, ini akan sangat luar biasa dampaknya bagi bisnis kita. Nah, bagaimana kalau 2%, 3%, atau mungkin bahkan 5% atau 10%? Tentu akan sangat-sangat luar biasa sekali, teman-teman. Maka dari itu, perlu sekali kita untuk membuat konten-konten yang menarik agar lebih banyak lagi yang datang mengunjungi sosmed kita. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat dulu contoh kecil dari salah satu medsos yang ada di Indonesia ini. Dan ini contohnya adalah Instagram, teman-teman. Instagram kalau dilihat dari hasil survei merupakan salah satu sosmed yang mendapatkan urutan ketiga terbanyak penggunanya. Nah, ini sangat luar biasa ketika kita bisa memanfaatkan Instagram ini. Dan Instagram, teman-teman, itu banyak yang menggunakan, ya. Otomatis memang peringkat ketiga tentu akan banyak jumlahnya, yaitu sebesar 86% dari jumlah populasi. Nah, luar biasa kan berapa juta jiwa ini. Bayangkan ketika ada 5% saja dari mereka yang mengenal bisnis kita. Nah, dan bayangkan lagi ketika bisnis kita adalah produk yang repeat order. Masya Allah ini akan luar biasa sekali. Selain itu teman-teman sekalian, Instagram merupakan salah satu aplikasi yang mudah untuk digunakan. Sehingga siapapun dia, bahkan seorang pemula pun akan bisa mengoperasikan Instagram untuk berbagai kebutuhannya. Entah itu posting fotonya, atau bahkan mungkin untuk memasarkan produknya. Nah, kemudian ada fakta yang ketiga, yaitu media utama yang ditampilkan itu berupa foto. Nah, ini ada keunggulannya. Nah, foto yang ditampilkan dalam Instagram itu terlihat mempunyai kualitas yang sangat baik. Maka dari itu, ini adalah peluang besar bagi kita untuk juga menggunakan Instagram sebagai salah satu media promosi kita. Nah, bagaimana? Tertarik untuk menggunakan Instagram lebih jauh lagi? Oke, sekarang kita akan mengupas alasan mengapa kita harus menggunakan sosmed untuk memperkenalkan bisnis kita. Nah, yang pertama akan lebih mudah untuk menemukan calon customer kita, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan banyak fasilitas yang ada di medsos kita seperti di FB, IG,
dan juga mungkin di TikTok untuk menemukan calon customer kita atau orang yang ada interest dengan produk kita. Kemudian berikutnya sosmed bisa kita gunakan sebagai sarana branding. Nah, ini penting sekali bagi kita. Branding ini harganya sangat mahal sekali, maka dari itu perlu kita gunakan sebaik mungkin. Kita perjuangkan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang ketiga, kita akan menggunakan atau bisa menggunakan medsos sebagai sarana untuk menganalisis kompetitor kita. Apa yang telah dilakukan kompetitor kita dalam menjual produknya? Apa saja trik-trik yang dia lakukan untuk menarik banyak customer baru. Nah, seperti itu. Selain itu, ada alasan lain, yaitu bisa mendatangkan traffic ke website kita. Kita share link website kita, kemudian kita arahkan mereka mengunjungi website kita. Nah, yang terakhir, yang tidak kalah penting, kita juga bisa melakukan penjualan melalui medsos kita. Tentunya dengan ilmu-ilmu tertentu yang relevan. Teman-teman sekalian bisa memperdalam ilmunya. Berikutnya, ketika kita memutuskan untuk menjadikan medsos sebagai media untuk promosi, kita harus memperhatikan desain, foto kita, video kita harus kita perhatikan. Kita tidak bisa asal-asalan mengekspos atau meng-share video produk kita. Kita tidak bisa asal-asalan untuk meng-share konten-konten kita tanpa ada kualitas yang bagus. Nah, kenapa? Karena dengan konten yang bagus, orang akan lebih percaya juga dengan kita, bahwa menilai kita serius dengan apa yang kita tawarkan. Nah, ketika kita menggunakan Instagram sebagai media untuk promosi atau menggunakan medsos secara umum sebagai bahan promosi, sebagai media promosi, maka konten-konten kita harus menarik. Kenapa? Karena ketika konten kita menarik, maka akan meningkatkan engagement dengan follower kita. Itu yang pertama. Dan ini penting sekali. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan awareness brand dan produk kita. Ini juga tidak kalah penting dari yang pertama. Yang ketiga, bisa meningkatkan penjualan toko online kita. Nah, ini yang super penting ya dari semuanya. Tapi tentu saja agar penjualan kita lebih meningkat, kita juga harus meningkatkan engagement dan juga awareness brand dan produk kita. Jadi, intinya tiga alasan inilah yang menjadikan kenapa konten kita baik itu di Instagram maupun medsos yang lain harus menarik. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kira-kira ketika kita mau membuat konten yang menarik, tapi sayangnya kita tidak punya keahlian untuk mendesain. Kita tidak ada ide yang menarik. Kemudian juga kita ribet harus mendesain sendiri. Kita tidak ada waktu. Mau sewa jasa, tapi mahal. Setiap desainnya bisa sampai 50.000, bahkan mungkin 100.000 atau lebih. Dan ketika kita mau memutuskan untuk mengerjakan sendiri demi menghemat budget, demi karena tidak punya skill, tapi sayang waktu kita terbatas, dan akhirnya kita hanya bisa bengong di depan komputer sampai dengan waktunya habis, kita belum menghasilkan sama sekali. Nah, kadang ini yang akan menjadi permasalahan bagi kita. Nah, teman-teman yang mengalami demikian tidak perlu berkecil hati. Kita masih bisa menggunakan berbagai cara
yang ada di internet. Kita bisa memanfaatkan Canva misalkan sebagai salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk mendesain materi promo kita. Selain Canva, kita juga bisa menggunakan Stencil, Snappa, dan Segboard, dan juga Webik. Nah, platform-platform ini akan sangat mendukung bagi kita untuk bisa membuat desain-desain yang menarik. Dan ini relatif mudah untuk digunakan. Tapi gimana caranya ketika kita ingin yang lebih mudah lagi? Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan cara lebih mudah lagi, teman-teman bisa juga membeli misalkan template desain template yang terbuat dari PPT. Nah, itu teman-teman sekalian saya yakin sudah banyak yang terbiasa menggunakan PPT sehingga sangat mudah. PowerPoint teman-teman. Jadi biasanya harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, ini bisa kita gunakan untuk bahan promo kita. Kita tinggal edit sedikit-sedikit, kemudian tinggal post. Nah, sekarang di era digital ini begitu sangat mudah. Kita tidak bisa desain, kita bisa memanfaatkan platform-platform yang seperti Canva, Stencil, Snappa, Designball, Webik, dan juga mungkin kita bisa membeli template desain yang biasa digunakan yang dijual oleh para internet marketer. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang tidak punya keahlian dalam hal desain tidak putus asa ketika sudah memutuskan untuk menjadikan bisnisnya go online. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.